Apa ya Kak Radian? Sampah merupakan sebuah masalah yang fundamental bagi manusia. Sampah sendiri adalah bahan yang bagi kita sudah tidak berguna lagi, sehingga pantas untuk dibuang. Namun, memangkah seperti itu? Coba tanyakan kepada diri kalian sendiri, apa itu sampah? Mengapa sampah itu kamu buang? Jawabannya sederhana saja, karena kamu tidak ingin sampah berada di dekat kamu, karena itu mengganggu. Sejatinya, kita memang egois. Kita tidak ingin ada sampah di dekat kita, tapi kita juga tidak peduli akan kemana sampah itu dibuang dan akan digimanakan sampah itu nantinya. Tanya ke diri kalian, benar atau tidak. Sembari kalian terguncang pemikirannya, mari kita cari tahu kemana sampah-sampah yang tidak kamu inginkan dan pedulikan kemana perginya. Saya yakin sebagian dari kita berpikir, ngapain mikirin sampah, kan pasti ketika kita buang juga udah ada yang ngurus. Atau, yang penting udah hilang dari lingkunganku. Namun, pernah gak sih kalian kepikiran kemana mereka semua itu pergi? Sebagian pasti berpikir demikian. Sampah akan dibuang, dikumpulkan di TPS, lalu dibawa ke TPA, dan diolah di sana. Ya, betul pemikiran kalian. Jawaban bukunya memang seperti itu. Tapi bagaimana dengan realitanya? Sampah di Indonesia secara umum dikelola menggunakan prinsip pindah tangan, di mana nantinya sampah yang akan diambil dari penghasil sampah kemudian akan dikumpulkan pada setiap daerah, biasanya berbasis TPS, dan yang terakhir akan dikumpulkan di tempat pemrosesan akhir. Bukankah terlihat normal? Namun, mari kita lihat fakta di baliknya. Permasalahan sampah merupakan masalah yang struktural dan mungkin cenderung kultural. Hal ini dibuktikan dengan adanya hal yang salah pada fase awal proses pembuangan sampah itu sendiri. Masyarakat kebanyakan malah membuang sampah di sembarang tempat, di sungai, di tanah kosong, di bawah pohon, sebut saja yang pernah kalian lihat. Mengapa disebut kultural? Karena memang sudah membudaya bagi mereka. Mereka seakan-akan sudah terbiasa membuang sampah di tempat itu karena kebiasaan. Lalu, mengapa struktural? Jawaban mudahnya adalah karena belum semua wilayah di Indonesia tercover oleh layanan angkutan sampah. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ada fase kedua. Fase kedua yaitu di mana pembuangan sampah sementara. Ya, sepertinya memang berjalan dengan baik. Hanya saja yang menjadi catatan penting adalah minimnya akses dan fasilitas untuk mengirimkan sampah ke TPS-TPS sekitar. Lanjut yang ketiga, ada masalah yang menjadi puncak gunung es, yaitu tempat pemrosesan akhir atau yang nanti kita sebut sebagai TPA. TPA seharusnya menjadi akhir dari sampah itu sendiri. Dalam artiannya, harusnya sudah dinihilkan, namun pada kenyataannya, tempat yang berembel-embel proses justru tidak ada proses di dalamnya. Kebanyakan TPA di Indonesia tak lebih dari sekedar tumpukan sampah yang menggunung, sebut saja Bantar Gebang dan Piungan. Sejatinya, TPA menjadi tempat untuk menihilkan sampah melalui berbagai macam proses yang tidak mencemari lingkungan, namun yang terjadi justru sebaliknya, teman-teman. Itu tadi baru bagaimana alur pengelolaan sampah di Indonesia. Lantas, gimana sih dengan produksi sampah itu sendiri? Di Sadur, dari data BPS pada tahun 2022, Indonesia memproduksi sejumlah 19.542.90 ton sampah. Bisa dibayangkan bukan seberapa banyak sampahnya? Intinya banyak dari sampah itu berasal dari sampah rumah tangga, dinominasi oleh makanan sisa sebesar 41,55%. Food wasting memang semasif itu, rekan-rekan. Baru berikutnya disusul oleh sampah plastik dan ranting di urutan kedua dan ketiga dengan persentase 18,55% dan 13,27%. Dari keseluruhan sampah tersebut, hanya 9 juta ton sampah atau sekitar 48% yang bisa ditangani dan sebesar 66% sampah yang dikelola. Itu berarti ada sekitar 33,11% atau 6,5 juta ton sampah yang tidak terkelola. Bahkan, definisi terkelola di sini bisa saja memasukkan gunungan sampah sebagai kategori terkelola. Sampah di Indonesia sebagian besar dikelola atau diproses dengan sistem tumpuk saja. Itu bahasa dari kami, tapi tidak tahu bahasa formalnya apa. Maksud dari sistem tumpuk aja itu gimana sih? Sistem ini sebenarnya sudah ada contoh nyatanya, teman-teman. Teman-teman pernah melihat bank sampah bekas Kota Bogor? Di sana teman-teman bisa melihat bagaimana wajah asli sistem pengelolaan sampah di Indonesia. TPA tersebut berfungsi sebagai pemroses akhir dengan sistem ditumpuk aja terus yang berakibat terbentuklah gunungan sampah. Lantas, apa yang dilakukan setelah menjadi tumpukan sampah? Mereka ninggalin gitu aja TPA tersebut dan sekarang dipindahkan tempat pembuangannya ke TPA Bantar Gebang.
TPA sebelumnya dibiarkan terbengkalai hingga akhirnya ada beberapa teman-teman sadar lingkungan seperti Kang Sandi di video Froyonion yang akhirnya membenahi dan menanam pohon di TPA tersebut. Namun, kenyataannya adalah sampah tersebut masih ada. Bahkan menumpuk hingga puluhan meter. Hal seperti ini tidak hanya terjadi di Bogor saja. Namun, kebanyakan TPA yang saat ini beroperasi kemungkinan besar akan berakhir seperti itu. Kapasitas maksimal sudah terpenuhi, pemerintah akan membangun lagi TPA yang baru dan menumpuk sampah lagi, dan nantinya akan penuh lagi. Siklusnya akan selalu sama. Tapi kita bisa sedikit optimis karena beberapa daerah di Indonesia akhirnya mulai membangun tempat yang benar-benar memproses sampah walaupun hanya segelintir saja. Data terbaru menunjukkan tempat pemrosesan sampah yang bisa mengolah sampah menjadi kompos tercatat sebanyak 4.000-an unit. Kemudian untuk TPA yang bisa memproses menjadi produk kreatif sebanyak 300 unit. Dan terakhir, yang mengenerate sampah menjadi energi hanya 30-an unit. Ya, semoga saja akan selalu bertambah ya. Lalu, bagaimana sih untuk kondisi provinsi kita tercinta atau daerah istimewa Yogyakarta? Yogyakarta sendiri saat ini tengah mengalami krisis sampah. Lebih tepatnya krisis pengolahan sampah. Jika memang teman-teman bertempat tinggal atau berdomisili di Yogyakarta, pasti sudah paham mengenai permasalahan ini. Jika belum, akan saya jelaskan apa problem sampah yang dimiliki oleh DIY. Jogja memang bukan kota yang terlampau besar, namun bukan juga kota yang kecil. Hal ini dikarenakan Jogja padat akan penduduk serta orang-orang yang sering berkunjung ke daerah tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada masifnya jumlah sampah yang dihasilkan. Menurut data dari DLHK Yogyakarta, kota Jogja sendiri bisa menghasilkan sampah dengan jumlah 309 ton per hari. Ya, per hari teman-teman. Ini belum lagi ditambah dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di DIY. Dan pada tahun 2022 Yogyakarta menghasilkan lebih dari 400.000 ton dalam satu tahunnya. Bisa dibayangkan 400.000 ton sampah ini nantinya hanya menggunung di salah satu tempat yang bernama TPST Piungan. Sejatinya sampah yang ada di DIY bisa ditangani dengan baik apabila Pemda DIY berani melakukan gebrakan dalam sistem pengolahan sampah. Namun sayangnya hal ini tidak kunjung datang. Hingga saat ini DIY hanya memiliki satu TPST dan satu TPA. Bisa dibayangkan bukannya sampah sebanyak 400.000 ton hanya ditampung dan dikelola oleh 2 TPA saja. Akibatnya adalah sistem pengolahan yang ada tidak efektif. Pun dalam realisasinya TPST Piungan hanya digunakan sebagai tempat pembuangan akhir alias dijadikan gunungan sampah. Lihat saja beberapa cuplikan video berikut ini. Bisa teman-teman lihat dan pahami, itu adalah contoh nyata proses akhir dari sampah yang kita hasilkan. Mereka akan semakin menumpuk, dan akan menjadi gunung. Tapi teman-teman nggak mungkin peduli juga kan? Karena ya itu nggak mengganggu teman-teman. Tapi jangan salah teman-teman, kelak tidak lama lagi permasalahan yang ada di Piungan akan berefek kepada kalian yang tinggal di Jogja. Kalian pernah melihat atau merasakan bahwa sampah di depan kos atau kontrakan nggak diambil-ambil? Atau kalau diambil pun ya lama gitu waktunya. Apa kalian tahu akibat dari itu semua adalah adanya penutupan berkala yang terjadi di Piungan yang mengakibatkan sampah-sampah kalian menjadi mengantri. Tidak lama lagi sampah kalian bisa jadi hanya teronggok di depan mata kalian teman-teman. Baru pada saat itu kalian mulai peduli. Bukan karena implikasi akan lingkungan, tetapi karena itu mengganggu hidung dan kenyamanan kalian bukan. Sistem pengolahan sampah di DIY sendiri sudah menjadi banyak pusat perhatian bagi banyak aktivis dan masyarakat. Karena memang kondisi TPST Piungan tidak lagi memungkinkan untuk terus-menerus dijadikan TPST. Hal ini dikarenakan TPST Piungan sudah sangat overload dan melebihi batasan umur yang sudah ditentukan. Pada mulanya TPST Piungan ini hanya dirancang untuk menampung sampah di DIY hanya sampai 2012. Namun diperpanjang hingga saat ini, jadi bukan sebuah kebetulan jika memang sampahnya overload. Lalu, apa sih yang bisa dilakukan oleh Pemda DIY dalam mengatasi hal ini? Mereka sejatinya sudah memberlakukan larangan memasukkan sampah kepada beberapa kabupaten dengan harapan nantinya sampah-sampah dari kabupaten tersebut bisa dikelola secara mandiri. Namun, lagi-lagi
realitanya berkata lain. Hingga saat ini TPST Piungan tetap digunakan, dan kabar terbaru, Piungan saat ini sudah disulap menjadi gunung hijau, teman-teman. Ya, mungkin karena adanya serangkaian rencana untuk menjadikan DIY sebagai warisan UNESCO, semua sudut kota Jogja harus disulap, termasuk Piungan. Pemerintah DIY menyulap gunung sampah Piungan menjadi gunung hijau dengan cara menanam rumput di atasnya. Lalu apa aja sih solusi-solusi yang disediakan oleh pemerintah maupun LSM dalam menyikapi hal ini? Terbaru, Pemprov Jogja memperlakukan kebijakan di mana masing-masing kabupaten atau kota untuk memiliki TPA-nya masing-masing, sehingga nantinya diharapkan masing-masing kabupaten mengelola sampahnya, sehingga nantinya yang dikirim ke Piungan adalah residu atau sisa-sisanya saja. Tapi saat ini TPA yang dibangun masih berjumlah satu saja, teman-teman, yaitu TPA Banyuroto di Kulon Progo. Lainnya ya sejauh ini sih masih wacana doang. Sebenarnya solusi ini terdengar cukup reasonable, tapi melihat kenyataan di atas udah tahu juga kan bakal kayak gimana. Ya palingan juga cuman ngebikin gunungan sampah baru dan baru lagi. Lalu ada wacana untuk mendaur ulang sampah, tapi ya wacana ini nggak tahu juga sih, karena emang tempat daur ulang sampah di Jogja juga nggak ada. Paling deket di Jogja juga Solo ataupun Jawa Timur. Ada juga solusi untuk menggagas Jogja Zero Anorganic Trash. Tapi yang balik lagi, nanti masalahnya sama juga. Apa emang siap masing-masing Pemkab atau Pemkot untuk mengelolanya? Dengan ketidakmampuan Pemda mengatasi ini, banyak masyarakat yang kemudian berinovasi sendiri untuk mengelola sampah. Seperti misalnya sampah plastik dijadikan batako, kemudian dijadikan kerajinan, sampah organik menjadi ekoenzim, dan sebagainya. Ini adalah bentuk ketidakhadiran pemerintah dalam mengolah sampah. Memang sampah ini pengolahannya paling penting ada di penghasil sampah. Namun ya nggak berarti pemerintah lepas tangan juga dong. Inovasi-inovasi ini juga bisa dibilang hanya berdampak kecil karena input yang diserap masih sangat minimal dibanding jumlah produksi sampah di DIY. Lantas, apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat yang patriotik untuk nusa dan bangsa? Jawabannya adalah dengan mengolah sampah pribadi kita secara selektif dan seefisien mungkin. Ya artinya kita harus pintar-pintar mengolah dan mengurangi produksi sampah dari diri kita sendiri. Bisa dengan cara mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah, kemudian menggunakan ulang sampah menjadi hal yang bermanfaat, atau bahkan melakukan inovasi sendiri atau mendaur ulang sampah tersebut. Kenapa sih harus repot-repot? Ya sadar diri aja sih sebenarnya. Sumber utama dari semua krisis ini kan ya kita-kita juga yang nggak bisa mengolah sampah itu. Dikalikan seluruh masyarakat Indonesia, apa nggak banyak tuh 234 juta sampah misalnya satu nih, ya dikaliin segitu kan jadi 234 juta juga kan. Maka dari itu mari rekan-rekan semua, kalau sampah pribadimu dengan baik, jangan sampai malah kamu yang dianggap sampah karena tidak bisa mengolah sampahmu. Ya udah sih, itu aja mungkin video pendek dari kita. Mungkin ini nggak terlalu daging ya, tapi ya semoga bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Viralkan aja video ini biar semakin banyak yang mengolah sampahnya secara pribadi dan nggak ada lagi tuh sampah-sampah atau gunung-gunungan sampah di Indonesia. Nggak mau kan ngedaki gunung sampah? Ya udah, see you Kasradian.